Saudaraku yang berbahagia dan disayang Tuhan Yesus Kristus, 15 Februari 2021 saya akan terangkan satu rahasia firman yang tidak panjang lebar, tetapi saya harap ini bisa merupakan satu keterangan yang jelas. Saudaraku, bahtera keselamatan di akhir zaman itu wujudnya adalah seorang wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, yang tertulis secara detail di Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 17. Seperti halnya tabernakel atau bait Allah pada zaman Musa yang memiliki 3 tingkat, yaitu pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Demikian pula bait Allah, saudaraku, bahtera keselamatan akhir zaman yang berwujud sidang mempelai wanita anak domba Allah ini juga terbagi menjadi 3 komponen atau 3 bagian utama. Yang ruang maha kudus, saudaraku, di dalam Wahyu pasal 12 ini bagian mana? Ruang maha kudus adalah anak laki-laki yang dilahirkan. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, harpazo. Jadi yang diangkat hidup-hidup ini adalah orang yang mencapai tingkatan rohani ruang maha kudus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah ruang kudus. Saudaraku, ini siapa di dalam Wahyu pasal 12? Saudaraku, ini adalah mempelai yang lari, theogo, lari ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, jadi yang mencapai tingkat rohani ruang kudus nanti akan lari, dalam bahasa saya ini diungsikan. Bahasa aslinya theogo, saudaraku. Lari, hilang, lenyap, saudaraku. Kalau digabungkan dengan ayat yang ke-14 itu kepada wanita itu dikaruniakan 2 sayap burung nasar besar, saudaraku. Dan ia terbang ke tempatnya supaya ia dipelihara di sana selama 3,5 masa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang ruang maha kudus itu karakter jemaat yang sempurna, karakter anak laki-laki, itu Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian yang ruang kudus ini adalah karakter mempelai yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, dibawa lari, theogo, memang bahasanya bukan pengungsian ya saudaraku, theogo. Lari, hilang, saudaraku, lenyap, dibawa kepada satu tempat oleh Tuhan supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kemudian yang pelataran ini adalah keturunan lain dari wanita itu yang diizinkan diperangi oleh naga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya minimal saudara nanti itu tidak menjadi orang yang tertinggal, yang diizinkan diperangi oleh naga, saudaraku, maka saudara harus memiliki kriteria, saudaraku, sebagai bait suci, minimal ruang kudus, jangan pelataran. Karakter pelataran itu apa, saudaraku? Kemarin saya sampaikan dalam bahasa saya itu adalah karakter, saudaraku, daging, karakter hawa nafsu binatang, itu karakter pelataran yang ditandai dengan mulut yang kotor, mulut penuh hujat, kadang dari mulutnya penuh kata-kata kotor, kata-kata hujatan, saudaraku. Kalau marah mengumpat keluar kata-kata binatang, saudaraku. Ini ciri dari pelataran, saudaraku. Pertengkaran, percideraan, saudaraku, dan lain sebagainya. Ini ciri pelataran. Kita akan membaca ciri pelataran yang nanti akan, saudaraku, tidak bisa diangkat. Apalagi, saudaraku, harpazo tidak bisa diungsikan, apalagi harpazo, nggak bisa, saudaraku. Kalau seseorang di dalam hidupnya masih, saudaraku, bergelimang dengan sifat-sifat hawa nafsu daging. Galatia 5, 19-21. Ini sifat pelataran, sifat darah dan daging. Darah dan daging ini pelataran. Binatang juga punya darah dan daging, saudaraku. Oleh karena itu kemarin saya sampaikan bahwa orang-orang yang
tidak bisa terangkat itu karena dia tidak bisa menghilangkan sifat kebinatangannya. Bukan bahasa yang kasar ini. Ini bahasa Alkitab. Saudaraku, antikris itu nanti binatang, saudaraku. Disebut dalam Alkitab itu sebagai binatang yang muncul dari dalam laut. Kalau saudara nyimak baik-baik. Saudaraku, jadi ini bukan bahasa saya, ini bahasa Alkitab. Antikris itu manusia loh saudaraku, tetapi disebut sebagai binatang yang keluar dari dalam laut. Nabi palsu itu juga manusia nantinya, tetapi Alkitab menulis digambarkan seperti binatang yang keluar dari dalam bumi. Saudaraku, jadi manusia yang diizinkan tidak terangkat atau tidak terungsikan juga, saudaraku, tertinggal di masa antikris itu karena sifatnya masih sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh antikris itu, masih memiliki, saudaraku, sifat-sifat daging, sifat-sifat kebinatangan. Saudaraku, kita akan baca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Saudaraku, jadi perbuatan daging ini telah nyata. Manusia punya darah dan daging. Binatang punya darah dan daging. Oleh karena itu, binatang juga punya nafsu makan, kawin, dan lain sebagainya. Dan itu tidak tertib sekali kawinnya, saudaraku. Seperti kemarin saya sampaikan, ayam itu begitu dilepas, dia kawin, saudaraku. Saudaraku, manusia, saudaraku, kalau dia tidak dikuasai Roh Kudus, dia juga memiliki sikap yang seperti itu. Sifat-sifat binatang. Bahkan antikris itu nanti merupakan perpaduan dari binatang-binatang yang kejam dan ganas. Dari macan tutul, kemudian beruang, kemudian singa dan naga. Dari karakter-karakter jahat dan buruk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, saudara, untuk kita bisa harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu diangkat, itu yang mencapai ruang Maha Kudus, atau minimal theogo, itu saudaraku, dan wanita itu lari ke satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari supaya ia dipelihara di situ. Saudaraku, wanita itu, kepada wanita itu dikaruniakan 2 sayap burung nasar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, supaya ia dipelihara di situ jauh dari intean ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudaraku, ini rahasia luar biasa sekali. Jadi kalau saudara ingin masuk masa pengangkatan, atau paling tidak saudara itu nanti dibawa ke tempat padang belantara, theogo, saudaraku, dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, itu saudara harus memiliki kualifikasi rohani, memiliki satu kualitas rohani sebagai bait suci Allah. Jangan pelataran. Kalau pelataran itu sifatnya seperti itu, penuh dengan hawa nafsu daging, seperti sifat-sifat binatang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari tabernakel, maka saudaraku, binatang-binatang itu, saudaraku, dikorbankan di mezbah korban bakaran. Kalau saudara membaca di dalam kitab Imamat, itu ada 5 macam korban, ya saudaraku. Korban bakaran ini ternak yang terbaik, kemudian korban sajian ini merupakan tepung, minyak, dan kemenyan terbaik. Kemudian korban keselamatan ini juga, saudaraku, satu bentuk pengorbanan juga. Kemudian korban penghapus dosa, ini lembu jantan muda. Kemudian korban penebus salah, ini juga lembu jantan muda. Semuanya disembelih, saudaraku, dan dibakar di mezbah korban bakaran.
Ini artinya apa kemudian di dalam kehidupan kita sekarang, saudaraku? Kalau kita ingin mencapai ruang kudus, untuk paling tidak nanti kita itu diungsikan peugo dengan kekuatan 2 sayap burung nasar yang besar, atau kalau saudara bisa ya capailah ruang Maha Kudus, nanti saudara akan harpazo, dibawa langsung lari kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kalau saudara ingin untuk mencapai kriteria rohani itu, saudara harus bisa, saudaraku, mematikan keinginan daging tersebut. Diibaratkan di dalam perjanjian lama, saudaraku, bisa menyembelih, saudaraku, domba-domba, saudaraku, kemudian sapi yang dipersembahkan di mezbah korban bakaran itu disembelih. Artinya sifat-sifat kedagingan ini dimatikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sifat kedagingan itu seperti apa yang harus dimatikan supaya kita nanti layak untuk peugo, dibawa ke padang belantara pengungsian, atau bahkan kalau saudara mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus, saudara akan harpazo, langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, saudaraku. Maka kita harus menanggalkan perbuatan daging yang diantaranya tadi, saudaraku, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saudara nanti pelajari, simak sendiri baik-baik, saudaraku. Saudara buka Alkitab saudara, nanti saudara baca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ini perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, saudaraku. Itulah yang harus kita sembelih, yang harus kita matikan, saudaraku. Kepentingan diri sendiri, pensijeraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora. Ini yang harus kita matikan, kita sembelih di mezbah Tuhan. Saudaraku, jadi ini mengandung satu rahasia yang luar biasa. Makanya pelataran itu nanti ditinggalkan, karena di sana, saudaraku, masih ada sifat-sifat binatang, saudaraku. Tetapi mezbah nanti akan diukur, tidak ikut ditinggalkan, tetapi akan ikut terukur, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi supaya kita nanti bisa ikut terangkat harpazo, atau kita paling tidak bisa diungsikan peugo, lari hilang lenyap. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Maka kita harus bisa menyembelih. Bukan artinya kemudian bunuh diri, itu tidak, saudaraku. Tetapi mematikan hawa nafsu ini loh, saudaraku. Nafsu percabulan, nafsu kecemaran, kemudian penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Ini, saudaraku, yang nanti membuat seseorang itu nggak bisa diangkat kalau dia punya, saudaraku, roh-roh ini. Masih lekat dengan sikap-sikap ini. Masih lekat dengan percabulan. Masih lekat dengan kecemaran. Masih lekat dengan sihir, saudaraku. Kalau lihat sihir itu suka, tapi kalau kebaktian itu malah ngantuk, saudaraku. Perseteruan, kalau berseteru itu suka banget. Bertengkar, saudaraku, berdebat, berseteru, berselisih. Ini senang, saudaraku. Kemudian iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan roh pemecah, saudaraku. Ini yang membuat orang nanti itu tidak bisa, saudaraku, peugo, apalagi harpazo. Tidak bisa diungsikan, apalagi diangkat, saudaraku. Kalau seseorang masih memiliki sifat-sifat lekat dengan sifat-sifat hawa nafsu kedagingan. Kemarin saya sampaikan itu merupakan sifat-sifat dari binatang, saudaraku. Dan itu nanti sifatnya antikris, saudaraku. Puncaknya, saudaraku, sifat kejahatan itu adalah sifat antikris yang digambarkan dengan perpaduan dari 4 binatang jahat. Macan tutul, kemudian beruang, kemudian singa dan naga. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka betul-betul beda profil dari mempelai wanita anak domba Allah ini, saudaraku. Karena orang yang diungsikan itu, saudaraku, orang yang akan diangkat itu adalah manusia yang kembali mengenakan jati dirinya segambar dan serupa dengan Allah. Manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu tidak punya nafsu-nafsu rendah seperti tadi, saudaraku. Percabulan, hawa nafsu, sihir, saudaraku, percidraan, roh pemecah, enggak punya. Manusia yang segambar dengan teladan Tuhan itu tidak punya nafsu-nafsu rendah seperti itu.
Saudara, manusia yang akan, saudaraku, diungsikan peugo, manusia yang akan diangkat harpazo, itu saudaraku adalah orang-orang yang saudaraku memiliki jati diri, saudaraku kembali mengenakan citra dan jati diri segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 kita akan baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Amin. Saudaraku, jadi saudaraku, manusia yang nanti akan diungsikan peugo, manusia yang nanti akan diangkat harpazo di Wahyu pasal 12 semua ini, saudaraku. Karena setelah Wahyu pasal 12 nanti dunia akan dilanda masa antikris di Wahyu pasal 13. Saudaraku, kenapa harus diungsikan? Kenapa harus, saudaraku, diangkat? Karena sebentar lagi di Wahyu pasal 13 ini antikris akan menguasai, merajai bumi. Antikris yang berpenampilan sebagai perpaduan dari kejahatan 4 binatang yang begitu sempurna. Macan tutul, beruang, kemudian singa dan naga. Perpaduan kejahatan yang sempurna, saudaraku. Makanya kemarin saya sebut sebagai marilah kita belajar menanggalkan sifat-sifat binatang. Karena nanti antikris itu sifatnya binatang, saudaraku. Sangat ganas, sangat garang, sangat keji, saudaraku. Penuh tipu muslihat itu, saudaraku. Sifat-sifat yang sangat buruk, saudaraku. Jadi kembalinya citra ilahi manusia yang segambar dan serupa Allah ini kemudian dilukiskan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, yuk kita baca. Ini manusia yang kembali kepada citra ilahi segambar dan serupa Allah. Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Amin, saudaraku. Di sini jelas profilnya itu sebagai seorang wanita yang begitu anggun, berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Saudaraku, pakaiannya, jubahnya ini made in surga semua, saudaraku, ciptaan Tuhan semua. Artinya ini kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi pakaian hidup dari jemaat-jemaat akhir zaman, saudaraku, sehingga dia, saudaraku, bisa menanggalkan sifat-sifat binatang tadi, sifat-sifat darah daging, seperti Galatia pasal 5 ayat 19 tadi, percabulan hawa nafsu, saudaraku, keserakan dan lain sebagainya tadi, percidraan roh pemecah itu. Kalau profil manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, yang memiliki citra ilahi, dia tidak akan memiliki sifat-sifat, saudaraku, buruk, sifat-sifat rendah, sifat-sifat sifat-sifat binatang, sifat-sifat darah daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini beda sekali dengan profilnya, saudaraku, si antikris. Antikris itu sama sekali, saudaraku, sifatnya betul-betul digambarkan merupakan sifat binatang. Kita akan baca kembali ini, saya ingatkan pada saudara. Antikris itu merupakan perpaduan dari sifat-sifat binatang yang begitu garang, keji, dan penuh tipu muslihat. Antikris dan nabi palsu itu sempurna memiliki sifat-sifat binatang. Wahyu pasal 13, saudaraku, ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan dulu. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Saudaraku, kemudian ayat 2. Binatang yang telah kulihat itu serupa dengan macan tutul. Saudaraku, ini macan tutul pertama, saudara, binatang ini. Kemudian, dan kakinya seperti kaki beruang. Kakinya kaki beruang. Saudara, kemudian, dan mulutnya seperti mulut singa.
Kemudian, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi antikris ini, saudaraku, manusia nanti, saudaraku, tetapi dia itu memiliki sifat yang begitu jahat, sifat yang begitu bengis, garang, yang merupakan perpaduan dari sifat macan tutul, sifat beruang, sifat singa, dan sifat naga. Saudaraku, itulah yang kemarin saya sampaikan, saudaraku. Kalau kita mulai saat ini harus belajar menanggalkan sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat yang seperti binatang. Saudaraku, seperti Galatia pasal 5 tadi, saudaraku, ayat 19 tadi, itu yang harus kita tanggalkan. Saudaraku, dan nanti yang menjadi raja hawa nafsu ini, saudaraku, ini antikris. Yang memang profilnya, saudaraku, dia itu binatang, sifatnya itu full sifat binatang. Dia manusia, tapi sifatnya itu sudah sifat betul-betul bukan seperti sifat manusia, tapi garang, keji, ganas, dan penuh tipu muslihat. Itulah antikris di akhir zaman. Oleh karena itu, gereja nanti, saudaraku, yang mencapai ukuran tertentu, saudaraku, yang mencapai ukuran ruang kudus itu akan diungsikan, yang mencapai ruang maha kudus itu akan langsung harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku, ayat 3, saudaraku, perhatikan baik-baik. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran dan mengikuti binatang itu. Ini, saudaraku, adalah kematian dan kebangkitan palsu dari antikris. Jadi antikris itu nanti juga akan memalsukan Yesus, ya saudaraku. Perbuatan-perbuatannya, saudaraku, dia juga pemimpin dunia 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus, atau 42 bulan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. 42 bulan itu di mana? Kemarin ada yang nanya begitu. Sudah jelas itu ditulis di Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5, saudaraku. 42 bulan antikris itu berkuasa. Kalau di dalam Daniel itu pertengahan antara 7 tahun, itu si pembinasa keji itu muncul. Saudaraku, ini antikris. Kemudian nabi palsu. Nabi palsu ini juga manusia, tapi sifatnya sifat binatang. Kita akan melihat. Wahyu pasal 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Manusia, saudaraku, ini manusia, saudaraku, yang bersifat binatang. Antikris dan nabi palsu. Ini nantinya akan membuat segala macam kegiatan persembahan ini tidak diperbolehkan. Penyembelihan binatang itu tidak akan diperbolehkan. Saudaraku, nanti, saudaraku, dalam Daniel pasal 9 ayat 27, nanti raja itu akan menghentikan segala macam korban di pertengahan 7 tahun itu. Dan disitulah saat munculnya si antikris itu, munculnya pembinasa keji itu. Ini artinya apa, saudaraku? Artinya pada saat itu akan terjadi pembiaran sifat binatang merajalela, sifat daging merajalela. Saudaraku, karena tidak ada lagi orang yang diizinkan untuk mengikuti proses salib Kristus, saudaraku. Tidak perlu lagi orang menyangkali diri, merobek tirai daging, mengendalikan hawa nafsu, enggak perlu lagi nanti di zaman antikris, saudaraku. Itu arti dari, saudaraku, Daniel pasal 9 ayat 27, kita akan baca, saudaraku. Daniel 9:27, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Amin, saudaraku. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Saudaraku, kenapa antikris ini menghentikan korban, saudaraku? Jadi, saudaraku, ini karena, saudaraku, antikris itu memang tidak
mau berkorban, saudaraku, tidak suka dengan pengorbanan. Apalagi mematikan keinginan-keinginan daging. Jadi pada itu, saudaraku, pada waktu itu, keinginan-keinginan daging akan dibiarkan merajalela pada masa antikris itu. Tidak akan disembelih lagi keinginan daging, saudaraku. Keinginan daging akan dibiarkan merajalela. Bahkan yang menjadi rajanya nanti adalah binatang antikris yang wujudnya merupakan perpaduan 4 binatang, yaitu macan tutul, beruang, kemudian singa dan naga. Saudaraku, ini nanti yang akan menghentikan, saudaraku, jalan salib. Saudaraku, orang tidak boleh lagi mengikuti jalan salib, pengorbanan. Orang tidak perlu lagi, saudaraku, mengendalikan percabulan. Orang tidak perlu lagi mengendalikan kecemaran. Orang tidak perlu lagi mengendalikan hawa nafsu. Orang tidak perlu lagi mengendalikan penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Bebas nanti, saudaraku. Nggak ada yang perlu dikorbankan. Bahkan nanti pengorbanan secara fisik pada saat zaman antikris itu juga tidak ada lagi. Karena jemaat Tuhan, saudaraku, yang mencapai ruang kudus itu sudah peugo, dibawa oleh Allah ke satu tempat 1260 hari lamanya, saudaraku. Kemudian yang mencapai ruang maha kudus itu sudah harpazo, dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, saudaraku. Dan di bumi nanti tinggallah orang-orang yang kadar rohaninya itu pelataran bait suci, masih lekat dengan sifat-sifat binatang ini, saudaraku. Dan itu, saudaraku, nanti akan dibebaskan, saudaraku. Mereka akan berpesta pora, saudaraku, membebaskan segala macam, saudaraku, kejahatan. Saudaraku, melegalkan berbagai macam kejahatan. Ini antikris di akhir zaman akan begitu. Aturan-aturan yang melegalkan berbagai macam kejahatan. Seperti Sodom dan Gomora akhirnya, saudaraku. Dan nanti puncaknya akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi antikris, saudaraku, di mana di pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Itu artinya, saudaraku, pada saat itu, saudaraku, nggak ada lagi pengorbanan, nggak ada lagi, saudaraku, nggak perlu lagi menahan hawa nafsu, menyembelih keinginan hawa nafsu, percabulan, mematikan keinginan kecemaran, mematikan keinginan, saudaraku, penyembahan berhala, mematikan, saudaraku, keinginan perseteruan. Itu nggak perlu lagi. Nanti akan dilegalkan hal-hal semacam ini. Percabulan dilegalkan, saudaraku. Hal-hal buruk dilegalkan. Ini pada zaman antikris, saudaraku, akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu, saudaraku, baiklah, saudaraku, ini kita mulai belajar menanggalkan sifat-sifat hawa nafsu dan daging, sifat-sifat binatang kalau kemarin saya sampaikan. Saudara, jadi sifat hawa nafsu dan kedagingan atau pelataran ini, saudaraku, akan membuat orang nanti tertinggal pada masa antikris, saudaraku. Dan mereka akan bersama-sama dengan antikris kalau masih memiliki sifat kental dengan hawa nafsu daging, sifat-sifat binatang. Maaf ya, saudaraku, saya katakan seperti itu karena memang seperti itu. Antikris itu memang binatang, saudaraku. Manusia tapi sifatnya binatang. Lah, orang-orang yang memiliki sifat seperti itu nanti akan diizinkan tinggal bersama antikris di muka bumi ini, saudaraku, dan akan diinjak-injak, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikan kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi, saudaraku, jemaat atau orang-orang, saudaraku, yang memiliki kadar rohani pelataran, artinya masih lekat dengan hawa nafsu tadi, saudaraku, dengan perbuatan daging yang nyata tadi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, atau saya sebut juga itu merupakan nafsu-nafsu binatang, saudaraku. Orang yang masih lekat
dengan hal-hal itu, nanti tidak akan bisa diungsikan, apalagi diangkat. Enggak bisa, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa lama antikris ini nanti akan menguasai bumi? Kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Saudaraku, di mulut antikris atau bahkan roh-roh antikris itu, saudaraku, sukanya menghujat. Belum tahu, baru saudaraku baca captionnya sedikit sudah menghujat. Wah, itu salah, itu pendeta sesat. Wah, itu saudaraku. Padahal ini belum dengar secara komplit, saudaraku. Kalau sudah mengerti, nanti akan menyesal, saudaraku. Karena, saudaraku, orang yang mulutnya dipenuhi hujat itu, saudaraku, maaf ya, orang bebal, saudaraku, itu namanya. Orang bebal itu mulutnya ini lebih cepat dari otaknya, saudaraku. Jadi kalau ngomong ini, saudaraku, tanpa dipikir dulu. Saudara, jadi orang bebal itu adalah orang yang ucapannya ini lebih cepat daripada hikmat yang bekerja di dalam otaknya. Akibatnya dia melakukan hujatan-hujatan, melakukan cemooh-cemooh, cacian-cacian, dan lain sebagainya. Dan itu karakter dari orang-orang yang tertinggal di akhir zaman. Kiranya kita dijauhkan dari hal semacam itu. Jangan suka menghujat, jangan suka, saudaraku, menggunakan mulut untuk mengatakan kata-kata buruk dan kotor. Kalau saudara ingin supaya nanti ikut, saudaraku, peogo, ataupun bahkan kalau bisa harpazo, saudara bisa diungsikan atau kalau bisa diangkat hidup-hidup ketika, saudaraku, sebelum masa antikris ini terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Luar biasa sekali. Saya masih tetap melayani doa kesembuhan ilahi jarak jauh. Saudara kirim WhatsApp saya di link deskripsi YouTube saya di bawah, ada nomor WhatsApp saya, bisa saudara tulis di sana. Tidak usah telepon ya, saudaraku, cukup ditulis nama, kemudian posisi saudara di mana, cukup itu saya doakan saudara akan dijamah, dilawat oleh Tuhan secara luar biasa. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.